Ramadan Vaganza. Ramadan Vaganza. Menghadirkan beragam segmen menarik mulai dari entrepreneur, tausiah Ramadan, dan diskusi santai yang mengupas kebiasaan unik masyarakat selama Ramadan. Acara ini didukung oleh Informa, Bebek Bujang, Weng Coffee, Reformasi, Kopiku dan Dim Sampot, Neostik dan Dadarni Bos. Ramadan RRI, berkah untuk negeri. Aduh, susahnya gak? Pusing kepala. 2 hari lagi mau lebaran. Saya ini belum siap apa-apa lagi. Mana mau rencana open house lagi hari ketiga. Gimana ya? Apa dipusingan nih Mbak Win? Lebaran tuh nggak perlu dipusingkan. Justru kita nih lebaran nih apa santai-santai ya. Gitu ya Pak Ustadz ya? Pak Ustadz. Ini bukan apa, saya ini kan udah janji rencananya nih mau open house lah hari ketiga lebaran. Tapi saya tuh bingung gitu dan nggak ketanganan. Mau ngerjakannya nggak ada orang di rumah, cuma saya dengan anak saya. Kan saya ada. Makanya, Kan saya ada juga yang bantu. iya bukan Cuma apa. kalau saya tentu ada ujungnya. Oh iya, boleh lah. itulah. Bukan apa, 40%. karena lebaran saya nak lebaran, Oh, kan gitu. Mbak Win nak lebaran ya. Kalau saya Itulah. sih walaupun Gimana, nanti Fatih? habis lebaran tetap konsisten ibadah harusnya. Iya, konsisten ibadah. Insya Allah. Sekarang udah Ini menerapkan one day one juice. One day one juice. Jus dan alpukat. bukan ini kan udah 28 Jus bangga. lagi lah ya. 28 kan. 28. Udah berapa jus dah? Berapa jus? Itu tadi jus alpukat, jus bangga. Kemarin katanya Kira one gak day udah one hatam juice. Capek, Kak. berjus-jus. Minimal Ternyata- 28 lah ya, jus 28 nih hari Ternyata ini. satu hari satu jus, setengah Ini- jusnya udah dapat kan. Inilah hawa kemarin Hawa. awal-awal Ramadan bilang mau targetnya bisa berkali-kali Hatam. hatam. Ternyata? Tapi rupanya jus Nyatanya sama- ternyata Tapi ternyata apa ya? Zong. Zong. Apalagi kalau kita seorang kan. hawa namanya. Hawa namanya. Tapi Hawa bin Laba. Bilang. Tahu tak Laba? tahun depan Lagak. Agak. Emang sih waktu awal tuh kayak semangat. menggebu-gebu, bisa ini Bismillah nih bulan ini 2 kali hatam gitu kan. Sekali ada janji pertengahan. dengan Ustadz pula tuh, pas dengan saya lagi itu. Iya kah? Iya, tampil dengan saya lagi itu. Alamak, lupa saya kan. Ya ampun. Di kursi inilah kita berjanji ya. Iya iya, kursinya padahal Kursi masih ini. terasa nyaman ya. Mbak Win. Rasanya Informa. Iya, Pasti kan? ketemu. Pasti Informa pasti ketemu. Jadi jangan jauh-jauh saya kemana-mana ke Informa ya. Apa yang mau saya perabotan? Ini contoh satu-satu. Barang-barang Informa semuanya. Oh, ini Bang Ibeng yang beli nih. Bukan saya ini Mbak Opit punya. Tentunya Bang Ibeng bantu ngangkut kemarin. Itulah Mbak Win saya- daripada bingung kan nanti mau open house. Kayaknya rame kan ya dari tamu-tamu ya. Iya, pastinya Pakai itulah. sofa dari Informa oke atau enggak? Inilah apa? Karpet ya. Karpet. Nah, Beda kita kalau duduk di apa Barang di mahal sofa tuh ya. di bahan bukan barang mahal, barang kualitas. bagus enggak berarti tapi berkualitas. Iya ya, coba ya. Wah, enak nih. Ini bukan apa, kok lama-lama duduk sini lalu tak mau pulang kan ngantuk Bang nanti. Opit nih. Tapi emang lebih suka acara rumah tuh kayak pakai sofa atau gelar aja Mbak Win di lantai lah. sebenarnya kalau open house tuh Sedap pakai sih karpet, emang lantai bisa pakai guling-guling. kursi. Ya Allah nak guling Nak guling, pula dia. Ini open house ya. Bukan arena guling-guling. Nanti kita open house tempat Bang Ibeng kita guling. Kita guling ya. Kita gulingkan semua ya, karpet-karpetnya kita gulingkan, kita gulung sekali kita bawa balik. Ini kan tadi Mbak Win juga bingung apa kan tuh? ya untuk open house, cemana nanti Wah, gimana tuh, tamu Fatih? banyak gitu kan. Ini kan kita bentar lagi mau lebaran. Tinggal nunggu ini sih, nunggu sidang isbat gak sih? Sidang isbat. Tunggu. Ini Ini jangan duluan ya sebelum sidang jangan isbat, loh. nggak boleh. Daripada bingung-bingung nih kan ada nih kayak misalnya ini tuh kan makanan-makanan yang mudah disukai sama orang Mbak Win. Oh, ini makanan nih. Pempek. Saya pikir tadi apa nih? Ini tuh pempek Mbak Win. Oh, pempek. Jadi dari tadi Ini Mbak Win ngomongnya tak sadar betul-betul. nih. Nggak sadar saya ini. Gak sadar dari Saya tadi pikir susun apa sini nih? nih. Bisa nggak Ya ditampilkan nih? ampun. Ini tampilkan. ada yang namanya
Apa Pak? Betul-betul ngomongnya Bati. Pempek. Betul. Pempek apa? Ada Pempek Palembang. pempek Palembang. Khas Palembang. Emang Mana siapa bukanya yang nih? buat? Nih orang Palembang ke? Iya nih kayaknya nih. Namanya pempek Dini. Dapat gak nih? Coba lihat toh. Alamak. Ah. Ini kalau lagi puasa ngiler nih. Wow. Kayaknya kita buka aja Oh ya. enggak, ini dalamnya bukan iya. pempek yang ini. Itu apa? Yang ini kayaknya Apa tuh? Tekwan. tekwan ya Allah. Oh, Bukan nekwan jadi ya. yang Yang pempek yang mana Ah, ya? ini kayaknya nih. Oh yang itu. Nah, cuma Sebenarnya- karena udah apa? Karena ini hawa uapnya jadi berembun. Rembun. Ya karena studio kita juga sejo ya kan. Ya pasti ini ini- pempek isinya ya. Ini juga Iya. nih. Ini sepertinya ini yang bisa dibuka ini. Bukan Bang Ibe. kelepon. Bukan kelepon. Pempek. Tiba-tiba digigit dalamnya Muncrat. gula merah. Gula merah. Bukan dong. Bukan. Biasa kalau pempek itu. Oh, bukan, maaf. Ini juga ada produk ini Oh ini juga ya. nasi, Oh, nasi ayam. berarti Ada satu juga satu produk. Oh, Ih, kayaknya ini favorit aku deh. iya, yang mana? Paha, dada? Menu ini pokoknya. Oh, menu ini Eh, ayam. Ya kan Oh, seru kan iya ya, kalau misalnya berarti, ngumpul di hari raya dengan menu yang menghangatkan suasana istimewa. Kayak gini kan pempek ini kan berarti ini pempek ini nih pempeknya berarti setengah matang lah ya. Kok setengah matang Bang Ibeng? Tuh Maksudnya? pempek dini tulisannya. Dini hari maksudnya masih- dini. masih dini masih ya? muda, Masih muda. dini, muda. oh, masih melentes ya. Masih setengah matang gitu. Tapi apa kalau misalnya ngumpul sama keluarga tuh biasanya apa aja yang dihidangkan Mbak Win? Oh, itulah saya ini pingin pula tuh kira-kira ini pas nggak ya tuh itu ya? Tentu Open pas house. lah Pas kalau lah. namanya open house apa gini empek-empek khas Palembang ya. Apa kan lagi empek-empeknya itu dibuat oleh siapa Orang tadi ini? Palembang. Soalnya kan orang udah bosan nih Bang Ibeng. Apa tuh? Soalnya kan orang udah bosan nih Ah. makan open house tuh, nah lontong sayur. Bakso kadang tuh. Bakso. Jadi sekarang nih pinginnya pempek gitu. Nah, Bang. ini yang ini yang lebih menarik nih. Apa Bu Win. tuh? Pempek Palembang Dini. Heeh. Harga hemat, rasa nikmat. Ih, keciuman dari Nah, sini ikannya. kan? Ribet nggak sih bikinnya? Jadi baunya itu udah jelas aromanya tuh ikan Sih, ikan benar ada ikan. ya. Tapi Nggak ribet lah. ribet nggak, Kan Fatih? kalau misalnya yang biasanya di apa ya dihidangkan gitu kan ya, itu kan pempeknya, terus ada cukonya gitu kan ya. Jadi tinggal ngambil aja sendiri sukanya pempek yang mana, yang lenjer kah atau yang apa namanya tuh? Kapal selam. Kapal selam, cukonya. Kalau Nanti misalnya kita tenggelam mau bersama pedas. nanti. Iya kan, tenggelam bersama Tenggelam kapal bersama selam. kapal selam. Nggak ribet sih kayaknya. Iya sih ya. Kayak seru kalau misalnya kita ngobrol langsung sama siapa nih? Siapa? Yang Ownernya? ownernya Kak Dini. Oh, Bukan. ada ownernya. Bukan dong, bukan Ya, nama- di sini mentah-mentah sih nama Dini lalu kan pempek Dini ya, belum siapa tentu sih yang kan punya? bisa jadi nama Bukan. anaknya Iya. atau Dini ini ada Tetangganya singkatan bukan apa. ya? Bukan tetangganya. Nah, mungkin mungkin. Soalnya kemarin Pempek Dini udah pernah kesini episode berapa sebelumnya? udah pernah. Gitu. Siapa? Bukan sama Abang sama Mbak Win kah? Kayaknya Bukan lah. Bukan. Ya. Artinya ini kita episode kedua nih sama Pempek Dini nih kan. Iya, Nanti lah kita alhamdulillah, ngobrol lah ya. ya. Oke, saya pun pengen tahu di mana tempatnya nih. Saya pun saya sebenarnya udah tahu sih. Ini lah mana, orang bilang kura-kura lamper tahu. Soalnya kan ini Pura-pura tak tadi tahu. kan saya bilang ayamnya ini favorit saya. Berarti udah pernah beli. Pernah, sering malahan. Soalnya dia tuh apa ya? Ayamnya tuh tulang lunak, Mbak Win. Oh, terlalu. Jadi tuh kita bisa habis bener-bener habis kayak sama tulang-tulangnya gitu bersih ya. enak banget lah pokoknya. Terus kita ngobrol lah sama Gimana sih owner supaya bisa bikin tulang lunak gitu ya. Iya kan? kan, bisa mau ditampilkan. Terus di bisa sini. bikin kayaknya harum ya aromanya. Yang Kayaknya jelas nanti ikannya kita tanya banyak lah ya Bang Ibeng ya. yang punya nih gimana cara dia mengolahnya, gimana cara baunya tuh pokok baunya tuh enak benar. Keluar semua. Keluar semua gitu. Jadi saya ini mau nawarkan jasa gak nih untuk Mbak Win nih. Kan Mbak Win Jasa tadi kan betul. bilang mau buka. Open halal house nih bihalal, saya pening nih. nak cari ini, nak apa? Nak cari Menu. apa? Ini kan udah ada nih empek-empek di ini. Nah, jadi Gimana jasa saya yang pergi belikan gitu. Oh. Saya siap bantu nanti pas acara hari H-nya. Pandai Tapi dia. Bang Ibeng nanti bantu ya, masukkan barangnya apa segala macam. Saya yang semua yang catat apa Packing-nya. yang perlukan. Iya dengan saya. Ya, gampang lah tuh. Daripada Mbak Win ngolah lagi pempek, emang bisa. Iya sih, enggak bisa. Susah kan Ini kan buatnya. tinggal, Iya sih, ribet sih. tinggal Ikannya. request, Ribet lagi. pesan begini, mungkin bisa request kali ya. Boleh panggil lah Bang. Bisa Atau kah? gimana ya, kita bawa ke sini ya lah kakaknya. Kan Bang Pati kan udah pernah. Oh iya, Pati kasih coba kontaknya telepon ya. dong, telepon. Oh iya ya, Kasih telepon lah. aja deh. Ini ownernya ada Kak Yeni. Nanti Oh, aku Kak coba Yeni. telepon dulu ya Kak Yeni ya. Ah.
Cet. Kak Yeni, ya kan tahu kan dia nama Yeni Yeni kan? Iya, Kok dia- tahu? Tadi nggak tahu ya? Tadi bilang nggak Siapa tahu. tahu namanya Dini Kita gitu kan, namanya ternyata Dini. bukan. Nah, Boleh lah bang, abang jemput bang, tadi di chat deh di jalan katanya bang di Oh, depan. lagi jadi di jalan OTW. saya yang jemput nih. Abang lah yang jemput ya Oke. bang. Dapatlah bagian jemput. Sekalian nanti Saya ada Nanti ada tukang uang jemput. kirnya. Ada uang jalan ya. Ada. Siap. Ramadan Entrepreneur. Nah, kan langsung saya bawa. Alhamdulillah. Nah, Selamat datang. Selamat datang. silakan Nah, duduk. Ini ownernya ya, ini ownernya ya. Alhamdulillah. Ini ownernya ya. Ini yang punya pempek yang punya Dini. pempek. Oh, pantesan. Tapi barangnya udah sampai sih duluan. Oh gitu. Kok bisa datang duluan barangnya OTW tadi macet ya di jalan? Jalan dulu dia. Di jalan duluan di tadi. Jalan sendiri. Bisa jalan sendiri ya. Nah, Mbak Win daripada ribet mau buat pempek sendiri, mending pesan ya kan. Ternyata menunya juga enggak cuma pempek gitu. Banyak ya. Mungkin ini pertanyaan pertama. Empek-empek ini kan adalah khas Palembang dan di situ ada tulisan empek-empek Palembang. Apakah Kak Yeni ini Orang asli Palembang. Orang Palembang. Penasaran ya kita ya. Apakah wong Kito Galo Wong Kito atau orang mana? Atau suami Atau ada kaitannya di kaitannya mana? dengan ini pempek. Sehingga Palembang gitu. punya, pokoknya ada bau-bau Palembang nih, bau empek-empek gitu kan. Alhamdulillah saya memang orang Palembang yang saat ini merantau ke Pontianak. Jadi, Udah berapa lama? nah, wong kita kalau Di Ponti. di Pontianak kami sudah hampir 20 tahun. Oh, udah 20 tahun. Udah Udah jadi lama. wong Udah. lama. Wah, lebih lama dari Udah kita. lidah Pontianak lah dah. Udah 20 tahun Ini kan. Mbak Yeni, sebenarnya saya ini agak kalut ya sebetulnya kan karena kan tinggal beberapa hari lagi kan mau lebaran gitu Dan kan. open Sementara ini, house. open house nih. Heeh. Jadi saya tuh belum siap apa-apa gitu. Nah, kira-kira ini bisa nggak ya Kita untuk saya pesan tawarkan untuk open house pempeknya Kak nih? Yeni tadi nih, pempek Dini ke Mbak Win untuk acara open house. Bisa nak reservasi dari Bisa sekarang nggak? gitu kan? Bisa Mungkin nggak? nah, Pesan dari sekarang. pesan dari gitu. sekarang atau pesan ada paket-paketan apa yang bisa dipesan nih untuk acara besar kayak halal bihalal atau Halal open atau house gitu. heeh. Tak usahlah bingung Mbak Win. Apa tuh? Tak usah susah. Tinggal telepon kita tuh ada nomor HP tuh. Bisa rupanya. Ada Oh, Mbak ada Win. nomor Kita telepon. bisa pakai gitu kan. Apa Tapi ya? berapa hari, Berapa hari nih? Mbak Eni, kalau misalnya kita misalnya Hari acaranya ketiga misalnya hari 3 hari ketiga. lagi, hari berapa kita udah boleh pesan? Hari H-2 udah bisa. Hamin 2. Udah datang nih barangnya. Minimal Udah minimal datang. Kalau mau itu. dipakai hari H juga bisa, kecuali hari Lebaran ya. Kita lagi tutup. Kalau mau dipakai lebaran ketiga, kita antar di lebaran ketiga. Atau kalau mau gitu. lebih aman, ibu bisa Satu hari sebelumnya. bisa Hamin 2 hari satu. sebelumnya. Kita punya produk frozen yang bisa mau dipakai kapan aja. Tiba-tiba mendadak ada tamu, padahal janji open house besok, hari ini dia datang. Udahlah, kita udah punya dalam kulkas, tinggal keluarkan goreng Oh, gitu. Frozen. ya. Bisa. Tapi nanti diantar ya, Mbak diantar. Yeni. Ntar aman. Iya Aha. sih, Nah, simple. itu cara kalau kita pesan. Kita kan pengen tahu juga nih, pempek itu kan macam-macam nih. Kayak nih, ada kan biasanya ada pempek kapal selam. Lenjer, ada favorit aku. apa tadi? Lenjer. Lenjer. Lenjer ya kayak Lenjer. bilangnya. Nyebutnya Lenjer, apa tuh? pempek lenjer. 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 Lenjer atau lenjer. Lenjer. Nah, Lenjer. Itulah pokoknya. Pokoknya ada meleset dikit lah. Apa-apa Di dalamnya ada pempek apa aja nih? Oh iya itu ya, Kapal tadi selam. ada yang jalan duluannya ada pempek kapal selam, terus pempek kapal selam edisi mini kita punya juga, kemudian yang bulat yang gurih itu adaan, dan yang panjang lenjer, terus ada lagi pempek kulit. Nah itu dari kulit ikan tenggiri yang dimix dengan dagingnya sih, nggak full kulit. Gitu. Wow, ini lebih gurih kayaknya gitu. Lebih Jadi gurih. ada 3 macam ya. Ada Tiga varian, 4 macam. Empat macam. yang Oh, kami jual. adaan tadi ya. Mbak Win nanti kan open house kan kawan-kawannya datang sama anak misalnya kan. Cukonya terlalu Cukonya pedas enggak? Bisa enggak pedas untuk nggak? anak-anak? Bisa request nah. Mbak Yeni? Ada cuko yang pedas atau ada disiapkan cuko yang tidak pedas gitu. Bisa nah. Sementara ini juga kita semua satu rasa, tapi kalau nanti mau pesan minta kurangin pedasnya, bisa kita edit, di mix lagi sehingga rasanya bisa cocok buat anak-anak yang pengen makan pempek juga. Nah, terus dengan kuahnya buah. tuh nanti kan dikirimkan ke rumah. Nah, itu bisa dipanasin atau diangetin gitu pas hari H-nya gitu. Bisa dipanasin ataupun disimpan di dalam kulkas, kita towing berapa jam sebelum mau dipakai itu udah tidak apa-apa, tidak perlu dipanaskan. Selain ini kan juga ada timunnya, ebinya, kemudian apalagi tadi tuh Kak, pempeknya oke lah ya, bisa diatur lah ya di freezer gitu kan. Terus nah kayak timunnya tuh gimana? Apakah yang udah kan ada dipotong-potong?
timunnya kita potong pas mau makan aja Bu. Karena Tapi kalau barang- kelamaan dia layu dan enggak fresh Tapi lagi. aromanya. bulat-bulat gitu dikirim. Kita kasih bulat-bulat untuk bulat-bulat. pesanan. Mbak Win kalau mau Lebaran pesan ini. Kalau smoothie porsi- sebatang pun boleh kalau mau. Nah, nanti potong sendiri Potong di sendiri. rumah. Atau biar nyiapin biar sendiri. fresh kan. Nah porsinya dari Mbak Yeni ini isinya apa Ja? Kalau misalnya satu porsi itu empek-empek, kapal selam atau adaan atau apa gitu dalam satu porsi isinya? Ada paketan enggak gitu? Paketan nggak gitu? Ada paket yang hemat itu campuran dari kapal selam, lenjer, adaan, kulit udah mix gitu ya dengan harga lebih hebat pastinya. Tapi kita juga menjual satuan karena ada yang berapa, kita nggak mau kulit atau kita nggak suka yang panjang, mau yang bulat semua. Oke, kita tetap layanin satuan. Gitu. Selain empek-empek untuk open house nih Ini tadi menu nih. apa lagi? Ada Ah, tekwan. best seller kita kalau musim open house nih tekwan. Tekwan. Boleh diintip-intip Karena kali dia ya. gurih Intip-intip Yang biasa mana buka tekwan nih ya? tekwan nih gimana? Tekwan tuh pakai Isinya kuahnya, Pakai Kuahnya kuah apa? kaldu udang. kuah kaldu Kaldu udang. Kuah kaldu udang. Nah, Nanti kita tinggal siram kuahnya kita panaskan di Heeh. pemanas slow cooker ataupun di kompor langsung. Ini seperti kayaknya itu. kalau dari aromanya, kau pakai cukup PMP pun kayaknya Cocok enak kah? juga nih. Cocok. Cocok ya. Pokoknya pandai-pandai perut lah ngolahnya nanti Bang ya. sih, pandai perut lah Ini ngolahnya. ikan apa nih? Ikan tenggiri, kita gunakan ikan tenggiri. Tenggiri. Boleh nggak kita request ikan apa gitu PMP-nya gitu? Ikan selomang kah? Ikan selomang. Selomang. Ikan cupang boleh. Kalau ada pesan kayak ini Ikan pesan hias. ikan jolong-jolong. Ikan tapas sekalian. Tapi kalau itu tadi kan pempeknya dari ikan apa Kak? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri. semua. Enggak sulit Kak ikan tenggiri kalau di Pontianak Kak? Enggak. Enggak sulit. Ikan tenggiri banyak tersedia di Kalbar. Kalau di Palembang sendiri sih banyak makan ikan gabus. Kita kan banyak gabusnya ya. Di Kalbar juga banyak. Ikan toman, Tapi di sini kan? agak repot untuk membersihkannya atau toman ya. Iya. Karena tenggiri berlimpah dari rasa, aroma tetap menang tenggiri. Jadi Iya kita sih. gunakan tenggiri yang Makanya bahan dari sini bakunya ready. aromanya langsung keciuman gitu kan ya. Ini kan beberapa hari lagi mau lebaran nih. Paling pas kalau mau mesan tuh mulai dari kapan lah Mbak Yeni? Kita terakhir Order gitu order maksudnya. untuk menu lebaran di tanggal 29 H-2. Setelah itu kita H+3 kita udah siap Buka buka, lagi. kembali. Buka lagi. Jadi kalau mau Berarti hari pakai ini udah bisa pesan nih kan? bisa dong, Bisa pesan. bisa banget. Kan 2 hari lagi kan. Biasanya tuh pesan tuh pakai porsi atau hitung per satuan gitu. Bebas, Bebas ya. bebas. Disesuaikan dengan konsumen. Kalau ya itu tadi dia mau milih apa tekwannya saja atau full dengan jamur, bengkoang itu kita siapkan cabai. Kadang juga dia cuma bilang, Bu saya cuma mau beli pentolnya sama bumbu kuahnya itu kita ready. Oh, boleh. Oh, boleh gitu ya? Bisa. Jadi dia menambah sendiri nanti jamurnya mungkin mau banyak sedikit atau bengkoangnya juga mau banyak atau sedikit. Iya macam Mbak Win tadi mau Atau timunnya cabenya, banyak gitu. Bebas Bebas ya. dah. Atau kuahnya yang banyak. di PMP Palembang ini kan kita juga lihat nih kayaknya ada menu Ada menu nasi nih. nasi lengkap Ini ya, nih, nasi lengkap ya. nih kan. Ini favorit aku. Nah, Namanya ini nasi. apakah juga ada di PMP di ini nih? Menu Untuk ikan nih. buka- Ah, untuk untuk apa, open ikan, house. menu ayam Open Ayam house. tulang lunak. Ayam tulang lunak. ayam tulang lunak. ini, Oh, ya. berarti Iya. itu kalau dikunyah lunak tuh ya? Lunak. Sama Bisa abang tulang-tulangnya makan sama habis, Bang tulang-tulangnya Iben. habis. Utang Asal mati. kotaknya nggak Pokoknya dimakan. kucing, pokoknya kucing dah Kucing kebagian dari ya. bagian oh, deh. kebagian beneran. Beneran enggak kebagian. Oh, berarti pas untuk saya nih. Mbak Iben kan suka ngerogot sampai ke tulang-tulang. Sampai tuh kan. tulang-tulangnya. Bukan, gusi saya. Maksudnya Gusinya. Yang Gusinya paling apa saya giginya? suka dari ayam Ayam, tulang lunak ini kan saya sering pesen ya Mbak Yeni ya. Terus dia pakai 2 jenis sambal gitu kan. Itu Iya. tapi saya selama ini makan aja nggak tahu jenis sambal tuh sambal apa aja Mbak Yeni. Kita pakai sambal asap yang rasanya asam, manis dan pedas. Kemudian kita juga pakai sambal yang digoreng. Kita menyebutnya sambal dini karena itu menu andalan kita juga sih sambalnya. Sambal Oh, ngomong-ngomong Dini. Nah, ini nama saya Dini penasaran baru aja nih. tadi mau nanya, apakah Dini digorengnya di dini hari, Dini hari. atau nama siapa sih Nama Mbak siapa? Yeni? Dini ini alhamdulillah nama anak saya. Jadi pempek Dini bukan pempek Dini yang awal dibikin gitu ya atau awal digoreng gitu ya. Ini Bang Iben Setengah nih. mateng kata Bang Ibeng tadi, tapi tidak setengah mateng ya Bang Ibeng ya. Itu terlalu dini. Iya terlalu dini. Tapi menarik sih ya kan Menarik kalau sekali ya, misalnya enak sepertinya. dihadirkan di apa ya di Open house gitu open ya. house tuh cocok gitu loh. Jadi bisa ini ya kita ya, bisa pede gitu ya. Udah ready semua kan dari Iya, cukup siap. semuanya tinggal kita goreng
siapin tempatnya. Pas, Kalau mau pesan sudah goreng juga bisa Bu pada hari hanya misalnya. Kan ini kita Kayak tutup ini, hanya 4 hari. Kalau misalnya hari ke-5 atau hari ketiga Ibu mau pakai, saya nggak mau goreng-goreng deh gitu. Nanti aromanya rumah saya jadi aroma pempek gitu kan. gitu. Kita siapin yang udah goreng kita Harganya antar. tetap sama? Harga sama. Berarti Iya, memang udah biasanya terima orderan banyak untuk acara-acara besar. Iya, alhamdulillah kita udah biasa terima orderan untuk selain open house kita juga terima di acara nikahan ataupun arisan gitu. Tahun-tahun sebelumnya rame nggak sih Mbak Yeni untuk pemesanan untuk open house gitu? Alhamdulillah ramai setelah lebaran. Ramai ya. Maka Oh, yang setelah kita- lebaran. Kan ramai. Duluan Pontianak Tati. lama lebarannya. Kak Jangan tulis sampai slot kami ketinggalan. Kak. Jangan sampai Langsung. Iya, Mbak, sama ini juga Mbak Yeni. Saya tuh pernah trauma goreng pempek. Meletup. Itu kena ke tangan kan. Ada nggak tipsnya biar kita goreng pempek tuh? Jangan dulu tipnya, jangan dulu tip biar nggak meletup. Tapi kenapa dia bisa meletup? Ya maksudnya dia, ya tips menggorengnya biar dia nggak meletup tuh ada nggak sih Mbak Yeni? Itu yang digoreng pasti pempek lenjer ya yang meletup. Oh, iya kayaknya. Kalau yang lain enggak. Pempek lenjer ya digoreng dengan minyak panas yang sudah agak beruap tuh ya panasnya itu dimasukkan sebentar seperti kita menggoreng telur. Jadi enggak terlalu lama karena minyaknya udah panas dia langsung garing di luar, lembut di dalam. Oh, jadi minyaknya ini dalam keadaan panas banget. Jangan minyaknya setengah panas nanti dia kelamaan di dalam minyak melembung iya sih. menjadi meletus gitu. Saya dulu juga pernah, tapi enggak ini sih, enggak sampai ini sih. Kan dikirimin kawan dari Palembang gitu kan. Ya pempek. Ya udah saya minta banyakin kuahnya, saya bilang Banyakin kan. kuahnya. Tapi pisah kan. Iya. Kuahnya saya simpan sampai seminggu, saya makannya sedikit. Takut habis. Takut habis. Karena enaknya cukonya tadi itu. bisa itu enggak sih kalau pesan sama Mbak Yeni bisa transfer enggak pakai apa gitu di aplikasi apa gitu Pakai Bion atau Bion apa? enggak, pakai Bisa nggak sih? BSI bisa. Bisa dong, Mbak. Oh bisa ya transfer ya. Tidak harus pakai cash gitu. Sekarang udah zamannya cashless Iya namanya. iya. Orang sekarang udah pinter pakai nih, Fatih. pakai handphone aja nih. Berapa semua totalnya? Totalnya, Langsung scan gitu. Apalagi Apalagi kan dia tinggal store muka. Oh gitu ya. gitu. udah segitu. Apalagi pakai aplikasi Bion kan. Ramadan jadi makin mudah bersama Bion by BSI, semua jadi mudah gitu. Gitu Asik. sih. Apalagi Gitu ya. sekarang udah gampang kan ya tadi itu. Nah alamatnya nih kalau yang saya sering beli ayam tulang lunak tuh kan di PNK ya Mbak Yeni ya. Iya. Selain itu ada cabang di mana lagi sih Mbak Yeni? Kita punya outlet di Jalan Sejahtera, itu Jalan Tembus Paris 2 Serdam. Oh, Sejahtera. Outlet kita yang pertama itu adanya di Jalan Sejahtera itu. Oh justru malah yang pertama di Iya, sana. kemudian kita coba merambah ke agak ke tengah gitu. Kita coba buka outlet di daerah PNK. Oh banyak berarti outletnya. Baru 2 Bu, alhamdulillah. Semoga cepat nambah ya Bu. Iya semoga bertambah. Semoga bertambah, amin. Amin, Berarti ya Rabbal alamin. berarti maju ya, berarti kan banyak peminatnya. Berarti kalau banyak itu kan. Iya. Iya, satu lagi nih keunggulannya nih kayak kalau yang saya lihat nih ada logo halal. Boleh di zoom. MUI ya, MUI juga nih. Nah, artinya ini udah terdaftar di LPPOM MUI ya. MUI. Ah, berarti udah dijamin pasti halal ya. Yes. Halal, Oke. berarti aman ya. Aman. Jadi Tenang jangan khawatir ya. Fatih kalau mau konsumsinya, kalau datang ke rumah saya makan ya. Makan-makan jangan, udah iya. pasti halal Aman ya, Bu, ya. pokoknya. Karena kan lebaran tidak hanya tentang opor dan lontong ya. Iya, betul. betul. Orang tuh kadang-kadang ingin suasana Lebaran, baru, rasa baru. Karena gitu. kita selama ini kan opor dan lontong. Iya. Kali ini lebaran Di- boleh dengan Di menu Palembang ini kalau lebaran jadi makanan utama enggak sih? Iya, jangankan lebaran, sehari-hari juga kita jadi makanan utama kita. Sarapan ya makan pempek. Oh, pantas. Iya loh, iya. Kan saya pernah di Palembang waktu itu ada acara pramuka gitulah kan. Bener-beneran pagi-pagi tuh Sarapannya paling pempek. ditawarin pempek ke tenda-tenda pramuka kita. Ini serius kita makan pempek pagi-pagi gitu. Mungkin buat kita yang nggak biasa sakit perut, tapi buat teman-teman Palembang yang asli itu kayak mereka santai Biasa saja. aja gitu ya. Bahkan Kayaknya- sampai diseruput gitu loh cukonya. Kalau saya mau pagi, siang, sore, malam kayaknya cocok semua lah kalau pempek. Cuman ini. agak lembut dikit ya Bang Ibe. Harus lembut. lebih lembut dikit. Ramah di gusi. Ramah di gusi. Di blender gitu. Iya juga sih bisa. Kalau mau pesan bisa di mana aja sih Mbak Yeni? Kalau misalnya WA atau Instagram ada nggak Mbak? Nah, Yeni? ada medsosnya? Ada medsosnya, itu ada di selain di nomor handphone yang tertera, kita juga ada di Instagram @pempekdini Pontianak.
kemudian juga ada di TikToknya. Tapi di TikTok juga. Jadi Admin pesennya tuh di pempek Instagram dini. bisa, Bisa. di TikTok Line bisa. juga bisa. Nih ada WA-nya nih kalau mau nih Kalau mau teman-teman pesan ya, ya, 0821 5807 0347. Nah, langsung terhubung sama Mbak Yeni di sini ya. Langsung kasih tahu aja alamatnya mau dikirim kemana, mau pesan berapa gitu ya Mbak Iya, Yeni. mau pempek ya. enak di Pontianak ya di pempek Di dini. booking dulu Ya, apa maksudnya dipanjar masa. dulu atau tidak nih Mbak Yeni? Bisa Dipanjar dipanjar dulu atau langsung nanti bayar pelunasan atau pas nanti udah kita selesai antar. baru dibayar Bisa. gitu. Jadi Bisa betul-betul dipanjar dulu. asli dibuat oleh orang Palembang. Palembang. Baiklah. Ya lah kita pesan banyak-banyak lah ya. Dengan senang hati. Jangan tulis, cuma tulis nama kita Bang. Sekarang Oke, Bang. kita memang buat itu, buat apa? Buat list memang, Bang, ya. Buat list memang 2 hari lagi kan lebaran Makanya kan. 2 hari lagi lebaran, nanti tutup pula kan. Nanti lebaran tutup ya Mbak Yeni ya? Iya, kita tutup 4 hari. Nah, jadi hari ini 2 hari masih Hari, boleh. hari nih? ini masih boleh. Mau Masih dipakai boleh. kapan, Jadi pendengar, gitu. penonton di rumah boleh pesan memang sekarang. Tadi udah ada nomor HP-nya dilihatkan, jadi ataupun bisa kunjungi apa tadi Instagramnya apa Pempek namanya? Dini. Pempek Dini Pontianak. atau di Iya, TikToknya juga. Yoi. Oke. Apa tuh maksudnya tuh? Apa tuh? Islamic Life. Oke, tadi numpang lewat sejenak. Numpang ya. lewat. Mau lewat sejenak. Kak Ena kita latang ya. Itulah. Kita Kita mau pesan dulu nih ya. bukan nih kan udah hampir mau buka nih. Saya pun juga mau pesan, mau manggil Pak Ustadz nih. Boleh sekalian lah ngantar Kak Yeni. Boleh. balik Tulis iyalah. nama kita di situ Antar ya. sampai ke rumah ya Bang Ibeng. Nanti udah saya tuliskan. Kan Bang Ibe nanti bantu kita. Gampang ya, pasti ada uang jalannya ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga Terima Mbak kasih Yeni. Mbak Yeni. Lupa. Sukses ya Mbak Yeni. Sama-sama. Nih kan seru kan Mbak Win kan. Itulah ternyata seru ya. Nggak Udah usah masak-masak lah ya. repot-repot. Pokoknya kita nih Yang tinggal pesan instan-instan aja lah aja. instan, praktis terus harganya murah lagi kan. Bener. Nggak repot juga. Nggak kita. perlu takut kena apa teh itu kalau goreng pempek kan Letup-letup pasti kan. takut meletup kan. Lumayan pernah trauma kena tangan Mbak Win. Aduh. Apalagi kasihan. sekarang udah akhir-akhir puasa nih kan. Udah males ya. Udah lemas. Aduh. Mana mau bikin kue, mana mau ngurus rumah, mau beli barang. Jadi ya mau tidak mau kita harus pesan. Pesan Jessy. Yang tadinya niatnya Ramadan ini makin akhir harusnya makin Banyak ibadah. banyak ibadah, apalagi nanti setelah Ramadan kan harusnya kita juga makin baik ibadahnya. Tapi kok ini Kok Pati gimana sih kemarin katanya one lemas day Mbak one Win. juice. Nija baru jus berapa ya? Jus berapa Ti? Jus 4 kayaknya. Jauh sekali ya, jauh api dari panggang. Kalau seorang-seorang gitulah. Emang Mbak Win udah sampai jus berapa? Alhamdulillah, saya udah selesai dah. Selesai sekali Selesai dah. satu kali. Lanjut lagi nanti nih. Mudah-mudahan ya Fatih Mudah-mudahan diberikan lah kan. itu ya. Itulah kekuatan. niat saya tadi itu mau hatam. Ya kalaupun enggak kan enggak apa-apa dilanjut ya. Walaupun setelah Ramadan nanti kan masih lanjut baca Qur'annya gitu. Tapi jangan lupa ya Fatih Apa ya. tuh? Kan janji adalah hutang. Iya sih. Kan menggebu-gebu waktu itu kan. Janji sama diri sendiri semangat mau apa namanya mau hatam gitu kan. Sama siapa kemarin kita ya? Fatih, terus Mei ya. Mei, Tapi nanti kita cek lagi Mei udah sampai juz berapa nih? Makanya padahal kalau hatam satu Quran mau manggang ayam. Ternyata Pempek ini pakai ayam ini Ayam tulang yang udah di- lunak. tulang lunak. Makanya itulah. Iya. Waalaikumsalam. Loh. Loh, Abang Ibeng datang lagi. Tadi saya udah sendiri. Assalamualaikum Pak Sama Ustaz. Abang Kartono, salam Pak. Salam lagi kita. Salam lagi kita. Gugur lah tuh Alhamdulillah. dosa-dosa tuh, Abang. Ya, Tadi kan habis ngantar Kak Yeni langsung ke tempat Ustadz Kartono langsung. Nah, jadi tadi kan ngomong-ngomong masalah tentang amal ibadah. Ya, nah, kawan-kawan tadi ini alhamdulillah Ustadz dia udah berhenti ngomongkan orang, udah berhenti gibah, ngomongan ibadah sekarang Sekarang Ustadz. bukan ibadah. iya ya. Iya kan? Kok Besok kita episode kan ini gibah kita tuh. ngomongin Ibadah ibadah ya. aja ya, nggak usah ngomongin orang ya. Fokus aja sama Fokus ibadah sama sendiri. diri Oke, apa sendiri kabar ya. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi Apa? Di hari- 2 hari lagi Dua ya. hari Kita lebar insyaallah. Enak lebaran. Kemarin Ustadz
ke sini waktu masih dapur gitu ya. Sekarang kita udah pindah ke ruang tamu Ruang Ustaz, tamu. udah mau lebaran gitu. Itu ada tanda-tanda mau lebaran ya. Nah, Iya, betul. Udah berkemas. jadi ini kan 2 hari lagi ini Ustadz mau lebaran kan. Hmm. Apa ya, enggan kan rasa kita berpisah dengan Ramadan kan, Iya. masih bisa ke tidak kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Terus banyak yang kita lewatkan di Ramadan tadi, tidak kita isi dengan ibadah, rasanya menyesal gitu Ustaz. Sayang rasanya Bang Sayang Iden ya. rasanya. Kemarin di awal niatnya pengen Ibadah satu hari gitu ya. itu 1 kali hatam gitu kan. Tahu-taunya Tahu-taunya baru 4 jus nih. Setengah jus pun ada Ustaz sehari. Oh, Iya. gimana lah nih Ustaz? Nah, gimana nih Ustaz? Ini Gimana kan Ustaz? berhubung kita udah mau lebaran, macam mana lah kita bisa Konsisten. Konsisten setelah setelah lebaran ini nih kita nanti, pikirkan Ustaz. Ustaz. Ya. Itu sebenarnya yang perlu Maaf Ustaz. dikuatkan. Gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Konsisten dalam ibadah setelah lebaran. Banyak orang mampu ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dia menghatamkan Quran sekian juz, kemudian dia juga melaksanakan ibadah siang malamnya. Tetapi keberhasilan Ramadan itu sebenarnya diukur setelah Ramadan. Apakah nanti setelah Ramadan 11 bulan akan datang dia masih tetap konsisten melakukan itu? Kalau masih, maka berhasil Ramadannya. Tapi kalau tidak, nah itu keberhasilan Ramadan itu diukur apakah dia konsisten atau tidak melaksanakan amal ibadah sebagaimana Ramadan. Itu indikatornya Ustaz, dia Iya. berhasil, dia berarti Berhasil mendapat atau tidak. puasa Ramadan Lailatul Qadar mungkin ya. Yang pasti dia berhasil karena Ramadan itu kan apa Ustaz? Melatih Untuk ya. menempa kita Ustaz Tarbiyah ya, biar Ustaz. kita bisa betul kata Bulan Bu itu tarbiyah bulan ya. Bulan tarbiyah, bulan Berhasil. artinya kita betul tadi kata Ustaz kan, ada yang Ramadan rajin ngaji, rajin sholat malam. Kali habis itu balik asal. Balik asal, dia kembali ke laptop. Iya. Jadi Bang Beng, Kakak, sekali lagi keberhasilan seseorang dalam menjalankan ibadah Ramadan itu bukan diukur ketika Ramadan. Kalau setelah Ramadan bagus, dia masih tetap konsisten, nah berhasil. Kalau sebaliknya, setelah Ramadan makin tidak laksanakan lagi amal ibadah sebagaimana Ramadan, itu dianggap tidak berhasil. Contoh, kalau sekarang kita perhatikan di masjid-masjid gitu ya, banyak orang melaksanakan sholat jamaah, Ya, luar biasa. baca Quran, tadarusan, berbunyi di setiap masjid kan. Iya. Tetapi nanti setelah Ramadan, apakah Sepi ya? masjid itu masih tetap ramai gitu ya? Baca Quran masih tetap dilakukan ya, Mas Tadarus Patih? masih ada. Tadarus. Atau juga dia masih tetap melaksanakan sedekah, berbagi takjil setelah Ramadan. Kalau itu masih tetap dilakukan, konsisten dia dalam ibadah, berhasil. Ramadan membentuk dirinya menjadi pribadi yang takwa. Tapi kalau tidak, setelah Ramadan ternyata dia malah ke masjid malas, baca Quran tidak pernah lagi, sedekah juga tidak. Wah, itu yang perlu dipertanyakan. Iya. Oh berarti bukan cuma hubungannya dengan Allah, tapi juga dengan manusia pun juga akan meningkat Iya. Ustaz ya. Karena itu ibadah dalam agama kita itu ada dua. Ada ibadah pribadi, kesalahan sosial itu juga penting yang kedua. Jadi kesalahan pribadi itu tidak akan menjadi baik kalau kesalahan sosial tidak dia lakukan. Hablum minan nasnya dia tidak lakukan lagi. Hablum minallah, mungkin dalam bulan Ramadan ini kita rajinlah sholat tahajud tengah malam kan. Tapi nanti setelah Ramadan masih tidak kita umpamanya berbagi, membantu orang yang lain sedang kesusahan. Kalau itu bisa dilakukan maka ibadah sosial dia jalankan. Maka hablum minallah, hablum minan nas itu berhasil juga. Nih dengan Fatih nih, Gitu, Bang Fatih. Kita nih, Betul lah. jadi nanti setelah Ramadan jangan gibah, jangan suka minjem ngakalin Nah, orang ya, jangan Bang kan Fatih ya. lepas Ramadan. Kadang ini Ustaz, tunggu kau habis buka nanti ya bilang. Nah, biasa diutangkan terus. Jangan kan lepas Ramadan, udah buka baru dimulai lagi. Udah hilang dah Ustaz. Tapi cuman ada enggak Ustaz tipsnya Tipsnya. gitu selama Ramadan nih lah, misalnya walaupun sisa berapa hari gitu ya Ustaz ya, biar kita pol-polkan, biar nanti setelah Ramadan ibadahnya tetap konsisten gitu. Ada tipsnya enggak Ustaz? Iya. Maka Ramadan itu sebagai bulan pengambilan diri untuk latihan riyadhah. Latihan untuk mengendalikan diri itu di bulan Ramadan. Latihan bagaimana menahan untuk tidak membicarakan orang lain. Latihan menahan supaya
pikiran kita tetap positif, menahan supaya kita terlatih bersedekah, terlatih ibadah, itu dilakukan di bulan Ramadan ini. Latihan-latihan itu sebenarnya dari awal Ramadan telah kita lakukan. Bahkan dari 2 bulan sebelum Ramadan sudah kita lakukan ya. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, masuk ke Ramadan, amalia-amalia untuk istiqomah dalam bulan Ramadan dan setelahnya itu sudah dilakukan Mas Fatih. Nah, tipsnya tentu kembali kepada masing-masing. Keimanannya berhasil tidak dia melakukan pengendalian terhadap dirinya, atau mungkin sebaliknya dia malah hanya menahan sementara sebulan saja kan. Setelah itu Kalau dia terus menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, melatih diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, latihan ini walaupun kecil sebenarnya, tapi nanti akan membuat dia terbiasa melakukan hal yang bagus. Itu sebenarnya bagian dari upaya untuk bisa konsisten dalam ibadah. Oke, jadi hal-hal kecil sih sebenarnya Bang Ibeng yang kita mulai dulu gitu dilatih ya. dari kecil ya. Mulainya dari hal-hal kecil. Iya, semoga jadi hal Bukan yang besar. dikerjain yang kecil-kecil ya. Iya, yang kecil-kecil doang dikerjain. Sama ini juga nih Ustaz. Betul. Bukber gitu kan ya. Tahu enggak ada cerita si itu Iya, gitu kan ya. gosip lagi. Tapi nanti lo nunggu azan. Nah, gimana lah kayak gitu Ustaz. Mana lah tuh Ustaz? Apa ya, nunggu azan baru Nunggu azan bergibah baru gitu. gibah lagi ya. Bawa ini. Itu tadi kata Bang Beng. Jangankan setelah Ramadan, setelah puasa, buka, mulai lagi gitu kan. Ini yang sebenarnya tidak konsisten, ya, tidak konsisten dalam ibadah. Seharian dia beribadah puasa, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan secara zahir atau yang mengurangi pahala puasanya. Ternyata setelah buka dilakukan lagi, tidak konsisten dalam ibadah puasa dan amalia yang lain. Berarti penyakitnya belum sembuh ya? Belum Mbak ya? sembuh. Belum sembuh. Padahal kan Ramadan kan setiap tahun ada terus gitu kan. Mungkin pikirannya gitu kali ya Ustaz. Insya kalau Allah kita itu sampai, kalau panjang. Ya kalau usianya tadi ya Bang, bisa sampai lagi ke Ramadan berikutnya. Iya. Banyak saudara kita yang tak sampai pada Ramadan yang akan datang. Dekat Tidak ada rumah saya jaminan. tuh 1 hari nak Ramadan malahan, 1 hari nak Ramadan. 1 hari Udah sebelum kena jemput Ramadan. kan. Iya ya, itulah udah tahu gitu kan ya. Tips-tipsnya tadi udah disampaikan juga gitu sama Ustadz. Kalau mau tanya bisa nggak nih? Bisa tanya. Oh ya lagi ini ya kita ya lagi nggak bisa tanya ya Iya. artinya nih ya. Mbak Win aja lah yang Mbak tanya. Win Iya, mau tanya apa? Mau ditanyakan Iya, Mbak Win. ini Boleh. bahkan kalau Iya. kita tuh untuk tadi kan Fatih bilang kita konsisten untuk setelah ini, setelah puasa. Nah, selama kita di bulan puasa itu supaya kita doa kita meminta supaya kita ini tetap konsisten gitu Pak Ustaz. Ada doanya enggak ya? Ada doa Anda atau apa yang kita lakukan gitu untuk menahan sekuat tenaga gitu. Kan maklum di sekitar kita kan ini rame rame gitu kan. Baik. Godaan banyak gitu. Iya Kak Win. Jadi di awal kemarin telah saya sampaikan, pertemuan sebelumnya awal Ramadan telah kita bincangkan bahwa setelah puasa belum tentu menjadi orang secara otomatis jadi takwa. Tidak ada jaminan kan? Setelah puasa sebulan penuh, kemudian langsung kita dapat predikat takwa. Saya orang bertakwa, belum tentu. Kenapa? Karena tujuan yang besar, la'allakum tattaqun. Tattaqun itu tujuan yang besar, harapan yang besar. Itu akan bisa diperoleh manakala dia ada kesungguhan melakukan amalia-amalia nih di bulan Ramadan ini. Maka Allah sampaikan kalimat tattaqun itu dengan ungkapan la'alla. Mufassir mengatakan satu kalimat yang diawali dengan kata la'alla itu bernama harfut taraji, upaya yang sungguh-sungguh dari yang bersangkutan mencapai tujuan yang besar. Kalau tidak ada, maka tidak akan mungkin bisa terwujud, tidak mungkin. Jadi setelah puasa berbulan-bulan, bahkan kita bukan ini usia Kak Win umpamanya 30-an. 30-an tahun, 30-an kali berpuasa umpamanya ya. Katakanlah 20 kali berpuasa 20-an tahun ya, setiap tahun sekali. Toh belum bisa menjadi orang yang bertakwa. Apa penyebabnya? Iya. Nah, salah satu karena dia tidak ada ikhtiar sungguh-sungguh melatih diri. Nah, jadi apa yang Kak Win tadi tanyakan kaitan dengan apa ya kita ingin mendapatkan konsisten dalam ibadah, doa atau apapun bentuknya, itu sebenarnya Kak Win tergantung diri kita mau sungguh-sungguh tidak di Ramadan ini.
Kalau mau sungguh-sungguh melakukan ya amaliyah apapun, maka nanti akan jadi kebiasaan ke depannya. Iya. Akan jadi kebiasaan ke depan supaya dia terlatih. Iya. Begitu. Jadi intinya ya ndak asal gitu. Dari awal Ramadan gitu udah memulainya. Sudah. Ustaz. Dari 2 bulan Sampai- sebelum Ramadan. Nah, dari 2 malahan. bulan sebelumnya. Latihan Bukan lagi puasa sampai yang waktu Ramadan. Rojab Syakban tuh kan ya. Masih bisa lanjut kalau Mbak Win mau ini nanti apa namanya lanjut puasa. pas Lanjut ini- puasa ya Ah, setelah ini. Iya, hari- Kita berdua ya. Lanjut puasa hari supaya kedua. lebih melatih lagi. Nanti baru kita bukber lagi Mbak Win, bukber tapi Iya. jangan habis itu gibah gitu Gitu. kan ya. Kan kalau Bukber bukber tuh lagi. yang Gimana tuh? yang nikmat-nikmat aja lah Gimana sambil sih? ngopi tuh kadang tuh nikmat Ah, juga. Nah, Bang Pati di mana tempat kita ngopi Biasanya tuh? kita di Weng Kopi. Pokoknya pastikan sahabat ngopi bareng untuk buka puasa di Weng Kopi ya. Nah, terus Weng Kopi ini kalau kita buka Gimana, puasa Bang? di sana itu ada diskon sampai dengan 30% ya. Nah, diskon Pak Ustadz 30% kalau kita buka puasa di sana. Itu Sampai selama apa, Ramadan ini ya. Selama Ramadan. Sama Ramadan. Ajaklah. Jadi Kita mau ikut. Nah, izin loh dengan Bang Sarya. Puasa Syawal, puasa Syawal. iya, 6 hari lagi setelah itu lebaran lagi Lebaran ya. lagi Lebaran kita. ketupat Iya. namanya. Lebaran Iya, ketupat, baru iya. lupa. Puasa apa? Puasa 6 kan? Puasa Pak? 6. Sawal. Iya, Puasa itulah. Jadi kalaupun misalnya kita apa ya masih belum puas rasa tidak puasa, masih lanjut puasa Syawal lagi itu ibadah yang dianjurkan ya Ustaz. Gimana Ibadah ceritanya, yang Ustaz? dianjurkan. Jadi puasa Syawal itu siapa yang melaksanakannya sama artinya dia memiliki pahala puasa setahun penuh. Nah, jadi setelah 30 hari, artinya sebulan bulan Ramadan ditambah 6 hari lagi di bulan Syawal, maka sama seperti pahala puasa 1 tahun. Itu luar biasa. Luar kata biasa. Nabi. Makanya godaannya pun berat ya Pak Ustadz. Berat godaannya di saat Godaannya teman-teman banyak. kita Iya. berbuka, kemudian lebaran, apalagi tadi lebarannya dengan macam-macam PMP kan? PMP, Godaannya. Oh, nanti hari setelah itu ketiga. hari ke tapi tidak mesti harus berurutan kalau Boleh, puasa. boleh Boleh. langkah. Jadi yang penting masih dalam bulan Syawal. Syawal. Oh, Pak Teh mau puasa di 6 hari setelah ya seminggu setelah lebar mau lanjutkan di hari pertama. Hari kedua ada teman pula itu. mau halal bihalal katanya. Halal bihalal, nggak apa-apa, nggak puasa. Nanti berikutnya hari keduanya pakai puasa, boleh. Nah, ketiganya puasa, keempatnya tidak. Tapi dalam bulan Syawal dia puasa 6 hari, maka pahala puasa pakai sama dengan 1 tahun. Wah, subhanallah. ya. Alhamdulillah Pak Ustadz. Sekalian Ini tuh. ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Iya. Dari Susan. Apa saja amalan-amalan kecil yang bisa dilakukan secara rutin untuk menjaga hati tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan? Nah, Pak tuh. Ustadz. Iya, Satu lagi boleh Pak Ustadz? ya satu Atau dulu. nanti Satu dulu. silakan. Kak Bukan Wi. apa udah dekat mak buka kali. Oh, ya itu ya. Udah ingatkan buka Jani. Baik, Kawin begini. Yang penting kita melakukan ibadah bukan hanya berniat mendapatkan pahala saja. Apapun ibadah dalam arti luas ya. Ibadah tidak hanya sholat, puasa, berzakat, berhaji, atau membaca Quran, bersedekah. Itu ibadah mahdah namanya. Ada ibadah ghairu mahdah. Selain itu, kita berbuat kepada teman-teman, senyum saja Kak Win, Ya. kepada Fatih, kepada Bang Beng kan, itu Pahala. ibadah. 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 Ya. Artinya ibadah itu dengan niat mencari keridhaan Allah. Apapun yang kita buat membuat Allah senang, itu ibadah. Ya. Sebaliknya kalau kita melakukan satu perbuatan yang membuat Allah murka, itu dosa. Jadi pahala itu orientasinya kepada sesuatu yang membuat Allah senang. Dosa orientasi membuat Allah itu murka. Karena itu pernah saya sampaikan, yang menyebabkan hamba masuk ke dalam neraka itu bukan karena banyaknya dosa, karena murkanya Allah. Dan membuat orang masuk ke dalam surganya Allah bukan karena banyak pahala. Kalau banyak pahala tak cukup pahala kita Bang Beng. Nak ditukarkan dengan surganya Allah yang maha cukup. nikmat itu.
Lalu apa? Karena banyak pahala orang di Mekah itu setiap waktu dia sholat di Masjidil Haram kan? Sekali sholat di Masjid Nabawi 1000 kali bandingannya. Sekali sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali bandingannya. Banyak ya, enggak mampu Kalau kita begitu nampung. orang yang pergi haji umrah itu banyak pahala ketimbang kita yang tak pernah ke sana. Sama lagi orang yang tinggal ini memang Iya, tinggal sana kan. apalagi orang yang tinggal di sana setiap waktu dia. Iya. Kalau begitu, kalau ukuran pahala yang membuat orang masuk ke dalam surga, rasanya tak adil Allah. Iya. Maka Allah bukan itu yang membuat orang masuk ke dalam surga. Karena keridhaan Allah. Ridho Allah. Nah, ridha Allah itu bisa didapatkan karena rahmat kasih sayangnya. Rahmat kasih sayangnya itu didapatkan karena berkah. Nah, Ramadan ini bulan penuh berkah, insya Allah. Amin. Insya Ya Rabbal Alamin. Habis nih Kita lanjut lah lanjutlah, puasa sunnah, Lanjut Bowie. untuk mendapatkan keridhaan Allah, lanjutkan puasa sunnahnya. Iya. Orientasinya jangan pahala, Fateh. Benar. Pahala itu mau Allah kasih atau tidak tak jadi Itu masalah. bonus, Ridho bonus. Allah. Tapi orientasinya kalau kita lakukan kebaikan, Allah memberikan keridaannya terhadap kebaikan yang kita lakukan. Benar. Nah, Setuju. kemana lagi kita buka puasa sore ini? Iya, ayo kita Ayo, puasa. kita buka nanti puasa ya. Bang Fateh mau ditargetkan buka Iya. puasa bersama? Nah, ini lumayan, boleh. promonya 30%. Bang Be? Boleh ayo kita sama-sama nih Pak Ustadz ke Wing Coffee Wing habis Coffee, ini. Ya. buka di sana. Buka di sana. Bang Fatih katanya yang mau Traktir ya. jadi bos. hari Jadi ini. bos ya? Gampang, nanti bayar pakai Beyond BSI. Apa? Habis kita ngopi, mau kita makan yang bermanfaat ke empek-empek di Sampai Pempek di Dini. boleh. Lah ya lah bareng-bareng kita lengkap ya lah lah. udah ya. Ayo, Oke lah kita Pak Ustadz, sama-sama nih Pak makasih Ustadz. banyak nih Pak Begitu Ustadz baik. pencerahannya, Amin, informasinya, makasih Pak Jadi Bang Ustadz. Ben, kita buka ke sana ya. Iya. Boleh. Iya Pak Ustadz. Kemana tadi? Wing Wing Coffee. Wing Coffee. Mari beng-beng. Yuk. Silakan Bang. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan Ramadan Vaganza. Ramadan Vaganza. Acara ini didukung oleh Informa, Bebek Bujang, Weng Coffee Reformasi, Kopiku dan Dim Sampot, Neostik dan Dadarni Bos. Ramadan RRI berkah untuk negeri. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. .1 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali, jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke.
RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.